Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Ramadan dengan nomor induk mahasiswa 210-203-501-023 dari Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, Fakultas Teknik. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem penerangan dan lampu tanda pada kendaraan. Yang pertama yaitu pengertian sistem penerangan. Penerangan yang digunakan di kendaraan bertujuan untuk menerangi untuk tanda sebagai informasi. Contohnya, lampu depan digunakan untuk penerangan di malam hari. Lampu tanda belok untuk memberitahukan kendaraan lain atau pejalan kaki bahwa kendaraan akan membelok, dan lampu belakang untuk informasi posisi kendaraan keberadaan mobil. Yang kedua yaitu macam-macam sistem penerangan. Macam-macam sistem penerangan itu terbagi atas 5 bagian, yaitu yang pertama lampu kepala, yang kedua lampu kota, yang ketiga lampu belok, yang keempat lampu rem, yang kelima lampu mundur. Dari kelima macam-macam sistem penerangan ini memiliki masing-masing fungsi. Fungsi yang pertama itu fungsi lampu kepala. Lampu kepala berfungsi untuk memberikan penerangan jalan saat berkendaraan di malam hari. Lampu jauh sering dinyalakan sesaat atau sering disebut dengan lampu flash atau dim untuk memberikan peringatan kepada pengemudi lain. Kemudian yang kedua yaitu fungsi lampu kota. Lampu kota atau disebut juga dengan lampu senja dinyalakan pada saat senja. Lampu ini memberikan gambaran kepada pengemudi lain mengenai lebar kendaraan tersebut. Lampu kota terletak di depan kendaraan. Lampu kota menyala bersamaan dengan lampu bagian belakang kendaraan yang berwarna merah yang biasa disebut lampu belakang. Dan yang ketiga yaitu fungsi lampu belok. Lampu belok berfungsi untuk memberikan peringatan kepada pengemudi lain atau orang yang ada di sekitar kendaraan bahwa kendaraan akan berbelok ke kanan ataupun ke kiri. Jika semua lampu belok kiri, kanan, depan, dan belakang menyala secara bersamaan, hal tersebut menunjukkan keadaan darurat, sehingga kendaraan lain harus berhati-hati. Selanjutnya yang keempat yaitu fungsi lampu rem. Lampu rem adalah lampu yang terletak pada bagian belakang dan berwarna merah, yang akan menyala pada saat pedal rem diinjak untuk memberitahu kepada pengemudi yang ada di belakang agar berhati-hati, karena kendaraan di depannya akan memperlambat atau menghentikan kendaraan. Adapun yang kelima yaitu fungsi lampu mundur. Lampu mundur terletak di belakang kendaraan. Lampu ini berwarna putih yang akan menyala pada saat gigi transmisi berada pada posisi gigi mundur. Lampu ini memberikan peringatan kepada pengemudi atau orang lain yang ada di belakang kendaraan bahwa kendaraan akan berjalan mundur. Selanjutnya, komponen-komponen pada sistem penerangan. Komponen yang pertama yaitu baterai atau acu. Baterai berfungsi sebagai sumber arus listrik atau DC. Baterai akan mensuplai kebutuhan energi listrik ke berbagai sistem kendaraan sebelum mobil dihidupkan. Baterai termasuk dalam komponen elektrokimia yang dapat menghasilkan listrik melalui suatu proses recharging. Yang kedua yaitu skrin atau fusi. Fusi berfungsi sebagai pengaman komponen, yaitu mencegah terjadinya kerusakan pada komponen ketika ada arus berlebihan yang mengalir. Dan yang ketiga yaitu kunci kontak. Kunci kontak sendiri berfungsi sebagai saklar utama yang memutus dan menghubungkan arus listrik dari baterai. Dan yang keempat yaitu kabel. Kabel berfungsi sebagai penghubung komponen-komponen pada sistem penerangan dan penghantar arus listrik pada rangkaian sistem penerangan. Dan yang selanjutnya yaitu konektor. Konektor berfungsi sebagai penyambung kabel dan melindungi sambungan. Kemudian laser. Laser berfungsi sebagai penghubung
dan memutus arus secara berkala atau menghasilkan kedipan pada lampu tanda belok. Kemudian komponen yang terakhir yaitu relay. Relay sendiri berfungsi sebagai penghubung dan pemutus secara elektromagnetik. Karena fungsinya seperti saklar atau switch, relay akan memutuskan dan menghubungkan arus listrik. Relay merupakan komponen elektromekanikal yang memiliki dua bagian utama, yaitu elektromagnet atau kumparan dan bagian mekanikalnya yaitu kontak saklar. Relay bekerja menggunakan prinsip elektromagnet atau magnet sementara untuk menggerakkan kontak saklar. Selanjutnya yaitu sistem kerja lampu kepala. Yang pertama yaitu cara kerja lampu kepala pada saklar lampu dekat on. Perhatikan rangkaian lampu di bawah ini. Maka arus listrik dari baterai akan mengalir menuju jalur 56A, kemudian menyebabkan lilitan relay menjadi medan magnet yang menyebabkan breaker point dalam platina membuka dan menutup dengan cepat, sehingga menghasilkan arus lebih besar pada jalur 87 yang diteruskan menuju filamen lampu dekat dan menyebabkan lampu dekat menyala terang. Yang kedua yaitu cara kerja lampu kepala pada saat saklar lampu jauh. Pada saat saklar lampu jauh on atau aktif. Perhatikan rangkaian lampu kepala di bawah ini. Maka arus listrik dari baterai akan mengalir ke 56B, kemudian menyebabkan lilitan relay menjadi medan magnet yang menyebabkan breaker point dalam platina membuka dan menutup dengan cepat, sehingga menghasilkan arus listrik besar pada jalur 87 yang diteruskan menuju filamen lampu jauh dan menyebabkan lampu jauh menyala terang. Yang kedua yaitu kerja lampu kota. Kerja lampu kota terbagi atas dua, yaitu cara kerja lampu kota tanpa relay. Apabila saklar kontrol lampu atau headlight diputar satu kali, maka saklar yang semula off kini terhubung ke terminal tail, seperti pada gambar sebelah kiri, sehingga arus dari baterai akan mengalir melewati disable link ke fuse, selanjutnya ke saklar kontrol lampu, ke lampu kota, sampai ke massa. Karena lampu teraliri arus, maka lampu akan menyala. Semua lampu kota umumnya disambung secara paralel. Yang kedua yaitu cara kerja lampu kota dengan relay. Apabila saklar kontrol lampu atau headlight diputar satu kali ke arah lampu kota, seperti pada gambar sebelah kanan, maka arus dari baterai akan mengalir melalui fuse link, kemudian ke fuse, kemudian ke relay, selanjutnya ke saklar kontrol lampu, selanjutnya ke massa. Karena relay teraliri arus, maka pada relay akan terjadi kemagnetan, sehingga kontak poin akan berhubungan. Hasilnya, arus dari baterai akan mengalir menuju relay dan lampu pun akan menyala. Selanjutnya yaitu kerja lampu belok. Untuk menghidupkan lampu tanda belok, kunci kontak dari dalam posisi on atau ignition. Maka kemudian arus akan mengalir menuju saklar lampu sein melalui sekring. Arus masuk ke saklar melalui soket dengan terminal B1. Kemudian arus akan menuju ke flasher dan melanjutkannya ke lampu tanda belok. Ketika posisi saklar ke arah kanan, maka arus akan masuk ke rangkaian lampu bagian kanan melalui terminal TR atau turn right. Dan sebaliknya, ketika posisi saklar ke arah kiri, maka arus akan keluar dari saklar melalui terminal TL atau turn left. Dengan demikian, lampu akan hidup berkedip sesuai posisi saklar. Selanjutnya yaitu kerja lampu rem. Arus listrik akan mengalir dari baterai 12 volt menuju ke saklar lampu rem melalui
busi atau sekring. Ketika saklar ditekan atau pada mobil terjadi saat pedal rem ditekan, arus akan mengalir melalui saklar. Saklar kemudian meneruskan arus yang melewatinya kedua bola lampu rem kiri dan kanan sekaligus. Dan pada akhirnya lampu akan menyala kanan dan kiri selama saklar pedal rem ditekan. Selama itu juga lampu rem akan tetap menyala. Lampu rem akan mati apabila saklar dilepas karena aliran listrik ke lampu terputus. Selanjutnya yang terakhir yaitu kerja lampu mundur. Dari baterai, arus akan mengalir menuju kunci kontak. Saat kunci kontak off, arus akan berhenti sampai di sini. Ketika kunci kontak on, arus akan mengalir menuju switch lampu mundur melewati sebuah sekring. Atau jika arus terlalu besar, sekring akan putus. Ketika switch pada posisi on, jika pada mobil sebenarnya posisi pemindah gigi pada posisi R, arus akan mengalir melewati switch dan menuju kedua lampu mundur. Demikian maka lampu akan hidup. Lampu akan mati jika switch posisi off atau posisi kunci kontak pada posisi off. Jika semua rangkaian sudah benar dan kunci kontak dan switch sudah pada posisi on tetapi lampu tidak mau hidup, periksa kembali rangkaian bola lampu dan sekring. Itulah tadi pembahasan tentang sistem penerangan dan lampu tanda. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.